Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Halo teman-teman, saudara-saudari, keluarga kelompok doa KKI HK Hongkong yang dikasihi Bunda Maria dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari perbatasan Brazil dan Bolivia, saya mengucapkan selamat bertemu untuk pertama kalinya. Shalom dan salam kenal. Saya Romo Romanus Hami SVD, asal saya dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Seorang misionaris dan religius dari Serikat Sabda Allah yang biasa dikenal SVD. Saya satu serikat dengan Romo Rano SVD dan Romo Heribertus Hadiarto SVD, pendamping kelompok KKI HK Hongkong. Halo Romo Heri, Shalom. Selamat malam Romo Heri. Saya berkarya hampir 9 tahun di Brasil, tepatnya di wilayah perbatasan Brasil dan Bolivia. Terima kasih untuk kelompok Doa Rosario Online KKI HK Hongkong, Pritia dan kawan-kawan yang telah mengundang saya untuk bertatap muka dan berbagi pengalaman iman dengan teman-teman semua. Saudara-saudariku yang terkasih, hampir 5 bulan lebih kita hidup dalam situasi sulit akibat wabah virus corona yang melanda dunia. Virus corona telah melumpuhkan seluruh sistem kehidupan manusia, ekonomi, sosial, politik, dan religius. Ia telah merenggut ratusan ribu jiwa manusia di seluruh dunia. Konsekuensinya, relasi sosial secara natural antara anak manusia terpaksa dibatasi. Mesti jaga jarak lebih dari 1 meter. Dampak yang paling dalam ialah banyak aktivitas publik ditutup dengan limit waktu yang tidak menentu. Pabrik, supermarket, sekolah, pasar, perkantoran, transportasi udara, laut, dan darat ditutup untuk sementara waktu. Untuk kita orang Katolik, saudara-saudara yang terkasih, satu dampak besar dari virus corona adalah menutupnya pintu-pintu gereja, mulai dari Vatikan sampai gereja-gereja kecil di seluruh dunia. Umat beriman diminta untuk menjalankan doa dan pujiannya dari rumah masing-masing. Coba bayangkan saudara-saudari yang terkasih, dampak yang ditanggung oleh kita semua sebagai anak-anak Allah. Saya pikir dampak yang paling dirasakan oleh kita semua adalah dampak ekonomi. Ekonomi dunia berada dalam kesulitan besar. Banyak orang yang dipaksakan kehilangan pekerjaannya. Banyak keluarga mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangga karena berkurangnya pendapatan keluarga. Bahkan gereja mengalami kesulitan ekonomi untuk menanggung pembiayaan kebutuhan gereja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesulitan yang melanda dunia juga dirasakan oleh orang-orang di Brasil. Per hari ini, korban coronavirus 19 telah mencapai 36.000 jiwa lebih. Jumlah yang sangat signifikan. Dan bulan-bulan ini situasi semakin memburuk dan korban yang meninggal semakin meningkat dari hari ke hari. Menurut catatan terakhir dari Menteri Kesehatan Brasil, setiap 1 menit 1 orang meninggal karena coronavirus. Dilansir bahwa jumlah yang besar itu disebabkan karena kurang disiplinnya orang Brasil dalam mengikuti protokol kesehatan, dan lebih buruk lagi menganggap virus ini sebagai virus yang kurang berbahaya, dan bahkan virus ini dianggap sebagai virus fiktif, ciptaan para kapitalis. Di satu sisi, masyarakat terbelah karena mencampur adukan virus dengan masalah politik
dan ekonomi. Di tempat saya bekerja misalnya, di perbatasan Brasil dan Bolivia, di Kabupaten Santa Luzia misalnya, jumlah orang yang terkonfirmasi coronavirus meningkat tajam dalam pekan ini. Hampir 70-an orang yang terkonfirmasi coronavirus dalam pekan ini. Menakutkan sekali. Dan gereja-gereja di Brasil belum mulai dibuka untuk COVID. Saudara-saudariku yang terkasih, keluarga kelompok doa Rosario online yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin bahwa situasi yang dialami oleh orang Brasil tidak beda jauh dengan situasi yang dialami oleh teman-teman di Hong Kong. Mungkin yang menjadi perbedaannya ialah jumlah korban virus corona di Hong Kong jauh lebih sedikit dibandingkan dengan korban akibat virus corona di Brasil, bahkan di Indonesia. Saya yakin faktor kedisiplinan, kesabaran, respek, dan kemajuan teknologi yang menjadi pembedanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kelompok doa Rosario online KKIHK Hong Kong, tetap semangat ya, tetap respek, dan tetap sabar dengan situasi ini. Sebagai orang beriman, kita yakin bahwa setelah badai ini, matahari harapan akan bersinar terang. Di ujung terowongan yang gelap ini akan tampak secercah sinar harapan. Untuk menikmati itu, hendaknya iman kita tidak padam dan tidak runtuh bersama virus corona. Tetaplah bekerja dengan sabar dan tenang sambil menghormati protokol kesehatan. Dengan itu, kita turut memberikan sumbangan harapan hidup bagi miliaran jiwa anak manusia di dunia. Dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencontohi bunda kita, bunda tercinta, Bunda Maria, bunda dan perempuan yang sabar, perempuan penuh kasih, perempuan penuh penghormatan terhadap rencana Allah. Kita berdoa bersama Bunda Maria yang penuh kasih, agar ia senantiasa mendoakan dan mendampingi kita di hari-hari sulit dalam perjuangan hidup kita di perantauan di tanah orang. Dalam tradisi Gereja Katolik, hari Kamis besok kita akan merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Kristus adalah roti kehidupan. Roti kudus yang kita santap dalam Ekaristi Kudus adalah makanan rohani yang memberikan kekuatan bagi jiwa dan raga kita. Dia adalah tanda nyata kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Siapa yang menyantap tubuh dan darah Kristus, jiwanya tidak akan mengalami kehausan dan kelaparan. Sebaliknya, akan memperoleh kesegaran dan dikuatkan, diteguhkan dalam menghadapi setiap kesulitan dalam padang gurun hidup kita di negeri orang. Di Brasil biasanya, saudara-saudara, setelah perayaan Ekaristi Kudus, akan ada perarakan Ekaristi Kudus di jalan-jalan utama kota. Anak-anak Allah mau menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus yang bangkit selalu ada di tengah-tengah kita dan berjalan bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, terutama di masa-masa sulit dalam hidup kita. Sebaliknya, selalu menemani langkah-langkah kita, dan itu membuat kita menjadi lebih kuat dan tangguh dalam iman, baik dalam suka maupun dalam duka. Pekan ini, kalau saya tidak salah, Indonesia sudah mulai memasuki pekan new normal, dan termasuk di beberapa negara di dunia. Dengan rendah hati dan sebagai anak bangsa, saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk mendoakan dunia, terutama bangsa kita, Indonesia. Kita mohon doa Bunda Maria agar ia senantiasa memberkati bangsa kita,
dan seluruh saudara-saudara kita di Indonesia dengan mantel kasih-Nya. Salam dan berkat untukmu semua. Peluk kasih untukmu semua dari perbatasan Brazil dan Bolivia. Saya titipkan berkat Tuhan untukmu semua. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa dicurahkan ke atas saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Tetap semangat, satu dalam doa.